Jangan menyerah hari ini, karena tarif listrik PLN minggu ini udah resmi keluar. Pemerintah tetapkan tarif tetap untuk Juli 2026. Alhamdulillah, gak naik. Tapi kalau tagihan lo gak berubah atau malah naik, jangan kaget. Itu bukan denda, itu cinta PLN yang tak terbalas. Bayangin, tarif tetap, tapi kok lo tambah miskin? Ini bukan matematika, ini keajaiban ekonomi Indonesia. Tanggal 1 lo teriak, listrik mahal? Gasken aja, gue masih punya duit. Lo beli kopi susu kekinian sambil colokin laptop di kafe. Padahal token listrik di rumah udah merah. Tapi lo pura-pura lupa, karena tanggal 1 adalah milik lo. Bensin full, dompet tebal, dan hati lo penuh dengan impian masa depan yang suram. Selamat datang di tanggal 25. Lo sudah jadi ahli survival, setting AC 27 derajat dengan mode kipas, nyalain rice cooker cuma 15 menit, dan mandi pakai air dingin biar gak perlu pemanas. Lo punya ritual bulanan, menghafal jadwal mati lampu bergilir biar gak kaget. Dan lo tahu, token listrik 50.000 itu bukan buat sebulan, tapi untuk survival bertingkat. Gara-gara lo beli kopi 40 Rb sehari, kata motivator keuangan, lo gak akan pernah beli rumah. Tapi lo lihat, biaya listrik lo per bulan 400 Rb. Kalau lo gak minum kopi 30 hari, lo hemat 1,2 juta. Tapi listrik lo tetap 400 Rb. Dan cicilan rumah masih 5 juta. Jadi saran yang benar, jangan lahir miskin. Itu deh rahasianya. Bos lo setiap bulan ngirim memo, hemat listrik demi efisiensi perusahaan. Tapi lo lihat, AC di ruangannya nyala 24 jam padahal dia weekend di luar kota. Lo yang lembur di ruang server, dapat kipas angin bekas 2004. Suatu hari lo berani protes. Pak, listrik kan di kantor boros. Dia jawab, lo aja yang gak usah lembur. Ironisnya, lembur lo gak dibayar. Rekan kerja lo yang paling irit listrik adalah si Rina. Dia selalu matiin lampu setelah dipakai, bahkan di toilet. Tapi dia JG satu-satunya YG charge power bank di kantor buat dipakai di rumah. Lo salut, tapi lo JG nyadar, kita semua berlomba jadi survivalist dalam budaya korporat YG nggak jelas. Dan PLN tetap tenang, tarif gak naik, tapi lo stres sendiri. Tanggal 1, gaji masuk. Tanggal 1 juga, tagihan listrik, air, internet, kartu kredit, dan cicilan motor udah antri. Total tagihan, 80% gaji. Sisa 20% lo bagi untuk makan, transport, dan sedekah ke PLN, istilahnya, biaya admin bank. Satu hal yang pasti, lo gak usah khawatir tarif listrik naik, karena tagihan lo udah maksimal dari kemarin. Kata quote motivasi, hidup itu seperti listrik, kadang mati, kadang nyala. Yang penting adalah cahaya di dalam hati. Gue setuju sih. Tapi tagihan lo tetap harus bayar, nggak bisa pakai cahaya hati. Jadi kuota yang lebih jujur, hidup itu seperti token listrik. Kalau habis, gelap. Nggak ada yang bisa lo lakukan kecuali isi ulang. Tapi duit lo mana? Motivator favorit lo, kesuksesan dimulai dari mimpi besar. Gue juga mimpi besar, tagihan listrik gratis seumur hidup. Tapi kenyataannya, lo harus kerja keras, dan setelah kerja keras, lo bayar listrik. Ada yang bilang, jangan takut gagal, takutlah jika tidak mencoba. Gue takut gagal bayar listrik, jadi gue coba bayar. Hasilnya, dompet kosong, tapi lampu tetap nyala, setidaknya sampai bulan depan. Pernah gak lo di titik di mana lo harus milih, bayar listrik atau beli Indomie? Lo pilih listrik, karena kalau mati, lo gak bisa masak Indomie. Tapi lo juga lupa, kalau lo beli Indomie, lo gak bisa bayar listrik, jadi lo mati juga, tapi bedanya lo punya Indomie. Keputusan paling sulit dalam hidup, selain lo lahir di keluarga miskin. Lo masih nonton? Berarti lo salah satu dari ribuan orang yang rasain sakitnya tagihan listrik. Tapi lo punya selera humor yang gelap, gue salut. Nah, untuk dukung gue terus bikin konten satire kayak gini,
tolong subscribe ya. Gratis, beda sama listrik yang harus bayar. Dan like juga kalau lo merasa terwakili. Atau komen cerita lo soal tagihan listrik paling absurd. Gue baca satu-satu, serius. Malam minggu, lo sendirian di kosan, megang HP sambil scrolling Instagram. Lo lihat influencer pamer beli barang mewah. Lo malah mikir, kalau gue pensiun nanti, apakah gue masih mampu bayar listrik? Gue hitung, sampai usia 60, listrik mungkin udah naik 200%? Katanya gak naik. Tapi gue nggak percaya. PLN bilang tarif tetap, tapi tagihan lo naik karena lo makin boros. Atau karena ada biaya lain. Overthinking lo gak ada habisnya. Gue memutuskan untuk membuat dana pensiun khusus listrik. Setiap gajian, gue sisihin 50 Rp khusus buat listrik di masa tua. Tapi lo tahu, dengan inflasi, 50 Rp hari ini mungkin setara dengan setengah token di tahun 2040. Jadi solusi gue, nikah sama orang yang kerja di PLN. Itu baru namanya investasi jangka panjang. Tapi sayangnya, gue belum dapat jodoh, dan tarif tetap saja. Waktu itu, tetangga gue punya ide cemerlang, dia menggunakan listrik ngehe, colokan dari rumah tetangga. Tapi gue dapat masalah, karena si tetangga lapor listrik habis terus. Akhirnya berantang. Tapi pelajarannya, jika lo mau mencuri listrik, pastikan lo punya tetangga yang tidak punya meteran. Tapi moralnya, jangan jadi beban. Gue jadi ingat, listrik mahal? Ya maling aja. Tapi gue gak berani. Tips anak kos untuk hemat listrik, jangan pernah nyalain lampu di siang hari. Tutup semua tirai, biar gelap, lo bisa tidur lebih awal. Mandi di kantor. Isi powerbank di kampus. Masak nasi pakai rice cooker sambil charger laptop. Strategi lanjutan, pakai token listrik 50 Rb, atur pemakaian sekarat, kulkas cuma 2 jam sehari, TV mati, nonton HP di kafe. Tapi lo pesan es teh manis aja yang 10 Rb sambil colok laptop. Intinya, lo harus jadi survivalis sejati. Dan jangan sampai telat bayar, karena PLN punya wewenang matiin hidup lo. Setelah bertahun-tahun baca artikel, 10 cara hemat listrik agar dompet tebal, gue sadar, tips itu benar. Untuk orang yang punya dompet tebal. Misalnya cara hemat, beli AC inverter. Tapi kalau gue, kipas angin secon pun beli sekenanya. Tips investasi, beli saham PLN. Tapi gue gak punya modal. Jadi kata kuncinya, semua tips finansial itu cuma berlaku jika lo punya uang. Lo mau kaya? Ikuti langkah, lahir di keluarga kaya. Jadi setelah lo mengikuti semua tips, berhemat listrik, nabung 50 Rb per bulan, lo akhirnya pensiun di usia 40. Tapi lo pensiun bukan karena kaya, tapi karena lo dipecat dan hidup dari sisa tabungan. Dan lo baru sadar, tarif listrik memang gak naik, tapi lo juga gak punya listrik karena token habis. Pelajaran, jangan terlalu percaya sama kata tetap. Tarif tetap, tapi pengeluaran lo ikut tetap mikirin tagihan. Dan PLN tetap jadi bos kedua setelah atasan lo. Selamat, lo udah sampai di akhir video. Sekarang lo lebih siap untuk menghadapi realita pahit besok tanggal 25, tagihan listrik, tagihan hidup, dan tagihan moral. Tapi gak apa-apa, selama tarif listrik tetap, setidaknya lo punya alasan untuk terus bertahan. Follow buat nonton orang miskin ketawa, dan jangan lupa like kalau lo juga lelah. Jangan lupa subscribe juga ya, kalau lo belum.